Waktu kuliah, aku pacaran dengan mahasiswa miskin. Nggak nyangka ketemu dia lagi saat aku paling terpuruk. Ngapain bengong? Cepat antar buah ke sini. Kenapa gadis paling cantik di kampus nggak datang? Nona besar Wen suka keramaian. Setahuku, dulu Nona besar menghabiskan banyak uang buat Tuan Shen. Kenapa bahas dia sih? Dulu dia anggap Chen mahasiswa miskin. 4 tahun pakai uang untuk menghina. Tapi pas lulus, nggak tahu deh kemana cari laki-laki lagi. Dia kenal aku? Pacaran 4 tahun lalu tiba-tiba hilang, pasti sulit bagi Tuan Shen melupakan, kan? Ya, penghinaan ini. Bagaimana aku bisa merelakan begitu saja? Apa benar begitu? Nona besar Wen. Wen Nuan. Hilang selama 7 tahun. Tak disangka kita bertemu lagi. Biarkan aku pergi. Dulu kan suka cium, kenapa sekarang sentuh dikit aja kayak mau mati? Iya. Kalau gitu, mati aja. Shen Qichen. Boleh pinjam uang nggak? Miss Wen kok bisa kekurangan uang? Tentu aja. Dulu kan aku banyak keluarin uang buat kamu. Sekarang Shen sudah sukses. Masa nggak bisa kasih aku sedikit? Uang Nona Wen bukan didapatkan dengan mudah. Ada harga untuk dipelihara. Dulu aku menemanimu selama 4 tahun. Sekarang, apa yang akan kamu berikan untuk membayar itu? Jadi, Tuan Shen, apa yang sebenarnya Anda inginkan? Lepaskan. Aku jijik. Shen Qichen, ternyata kamu begitu membenciku, ya? Bukankah putri besar keluarga Wen? Kenapa? Sampai jadi petugas kebersihan? Oh, jadi dia Wen Nuan, ya? Aku hampir tidak bisa mengenalinya. Kamu tadi lagi ngapain? Kamu di kamar godain Tuan Shen ya? Menepi. Aku peringatkan, sekarang aku tunangannya Chen. Kami akan menikah. Kalau kamu berani ganggu Chen, kamu bakal menyesal. Tenang aja. Pria itu. Aku sudah puas dengannya 7 tahun lalu. Kalau kamu mau, silakan saja. Aku antar kamu. Hangat. Ingat yang kamu katakan hari ini. Tuan Shen, ingatlah. Pria yang selalu memaksa. Sangat murahan. Dokter, ambil dulu uang ini. Jangan pernah berhenti minum obat. Nona Wen, pedulikan kondisimu. Ini penyakit turunan keluarga. Jika tidak merawat diri, kamu bisa meninggal. Aku baik-baik saja, Dokter Yuan. Aku mau bicara dengan nenek sebentar. Nenek, cepat bangun dong, ya? Aku kangen sama kamu. Nenek, aku ketemu dia lagi. Tapi, sepertinya dia mau menikah dengan orang lain.
Anak itu, kan? Iya, Pilihan matanya bagus juga. Udah nyatain perasaan belum? belum nyatain. Dia itu siswa kurang mampu di sekolah. Aku khawatir. Siswa kurang mampu kenapa memang? Nenek bukan orang kolot kok. Paling nanti dia ikut jadi bagian keluarga kita. Pergi, ayo, pergi. Nenek, maafkan aku. Aku belum memberitahumu. Sebenarnya aku hanya pakai uang untuk menahannya. Dia sama sekali tidak pernah menyukaiku. Wen Nuan, kembali ke sini. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Tuan Shen, apakah tunangan Anda tahu kalau Anda masih ada hubungan dengan saya, mantan pacar Anda? Jika Shen tidak keberatan, saya juga bisa. Lagi pula, saya sangat dan Anda, Tuan Shen. Hangat. Kamu benar-benar demi uang. Menjual dirimu. Bukankah yang dipelajari dari Tuan Shen? Demi uang. Menjual diri padaku selama 4 tahun. Kamu mencoba memancingku. Hangat. Kamu tahu risikonya? Tidak tahu. Kamu tidak perlu datang kerja lagi. Pak Manayer, Pergi. Bos, apa yang salah dari saya? Saya bisa perbaiki, tapi saya butuh uang ini. Chen, aku sudah bilang akan menafkahi kamu. Kenapa masih mau kerja? Cium aku sekali, aku kasih kamu uang. Nona besar Wen. Gimana caranya dapat uang? Kamu ingin membalas penghinaan yang aku berikan padamu, ya? Tentu saja. Nona Ye, Presiden Shen sibuk bekerja. Anda harus mencarinya di tempat kerjanya. Tentu saja, Nona Ye, kita sebentar lagi akan bertunangan dengan Presiden Shen. Dia pasti jadi yang paling spesial. Siapa dia? Aku nggak kenal, tapi cantik banget ya. Kenapa dia datang ke sini? Kita akan bertunangan, tapi belum mencoba pakaian pengantin bersama. Lagi pula ini hanya pernikahan keluarga. Mereka menyiapkan semuanya. Aku mau pergi sekarang juga. Keluar. Lain kali tanpa izin. Jangan datang ke kantor. Wen Nuan, kamu ketagihan selingkuh? Mendekati Chen lagi, kamu kira dia mau ketemu kamu? Kalau tidak, lalu apa? Wanita ini, bukannya Ju Luyang meninggalkan Tuan Shen? Wajar Nona Wen memukau. Apa ia mengiau operasi plastik agar mirip? Dibanding dengan influencer itu, Nona besar lebih cocok dengan Tuan Shen. Dia lebih cantik dari aku, makanya kayak mayat. Kayak sebentar lagi bakal mati. Kalau Chen baik sama kamu, kenapa dia masih beli barang bekas kupakai untuk kamu? Atau mungkin, setelah bertahun berlalu, kamu masih belajar dari Kamu. Aku belajar dari kamu. Dulu di sekolah, hubunganmu sama orang keluarga punya uang untuk beli baju bagus? Tapi lihat dirimu sekarang, pakai apa itu? Sebaliknya aku, lebih mirip sosialita sejati. Jangan buru-buru. Aku cuma mau mengingatkanmu. Baju yang kamu pakai ini sudah ketinggalan zaman.
Sama seperti Shen Qichen. Semua itu barang bekas yang sudah aku buang. Apa yang kalian lakukan? Achen, Weni marahi aku, kamu harus bela aku. Kamu marahi dia? Jaga wanita, kalau aku marah. Aku juga nggak gampang kalah. Coba marah, tunjukkan. Sakit? Sakit banget. Jadi, kamu mau hukum dia bagaimana? Pak Shen, lebih baik beri saya uang, itu lebih nyata. Mau uang? Kamu tahu apa yang harus kamu tukar. Shen Qichen, tunanganmu di luar. Dia juga bisa bukan siapa-siapa. Shen Qichen, jika tidak ingin orang tahu soal dulu jadi sponsor, saya sarankan kamu lepaskan saya sekarang. Lepaskan saya mau masuk. Tanpa perintah PAK Shen, tidak boleh masuk. Minggir kamu, aku tenangkan Tuan Shen. Kamu tidak punya hak untuk menghentikanku. Luan, kenapa kamu jadi seperti ini? Begitu penuh dengan duri. Tuan Shen sudah diperiksa. Yang tinggal di dalam adalah nenek Nona Wen. Nenek, selama bertahun-tahun ini, apa yang sebenarnya terjadi pada Wen Nuan? Nenek, kamu sudah sadar. Achen ya? Kamu datang. Nenek, jangan bergerak. Aku akan panggil dokter. Saat aku bermimpi. Sepertinya aku dengar Nuan bilang, kalian akan menikah. Aku. Shen. Seumur hidup ini, gadis Nuan itu sudah banyak menderita. Gadis baik-baik seperti dia, demi menyembuhkan penyakitku. Pergi minta bantuan dan kerja di mana-mana. Aku awalnya khawatir. Sekarang tenang, kalian akan menikah. Shen. Saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah tahu. Jika mempercayakan Nuan padamu, aku akan merasa tenang. Aduh. Enak muda begini. Cuma makan ini mana cukup. Nenek, aku bawain makanan enak. Gak usah, Nek. Hahaha. Aku punya uang buat makan, kok. Iya, aku tahu. Nuanu ulang tahun sebentar lagi, kamu nabung buat beliin hadiah. Nenek ya. Tolong jangan kasih tahu dia dulu. Wah seru banget. Hahaha. Jadi ada lagi nih cowok bodoh yang sayang sama gadis bodoh itu. Hahaha. Bagus sekali. Nanti kalau Nuan menikah sama kamu, dia pasti nggak bakal menderita. Nenek. Aku akan merawat dia baik-baik. Baik. Nenek. Dokter, nenekku bisa sembuh? YK. Jangan terlalu emosional dulu. Tidak baik, Nona Wen. Nenekmu telah meninggal dunia. Apa? Nenek. Tidak mungkin. Nenek, bangun, Nenek.
Nona Wen, jangan emosional. Tubuhmu mungkin lemah. Dokter, bagaimana keadaan nenekku? Anda bilang kondisinya sudah stabil? Nenek tadi jelas sekali. Jelas, Nona Wen, seorang pria bernama Shen menjenguk nenekmu. Ada juga seorang wanita. Dia datang ke rumah sakit bersama pria itu. Dia menitipkan sesuatu untukmu. Itu mereka. Nuan, apa itu kamu? Buka matamu dan lihat jelas. Siapa aku? Kamu adalah. Aku tunangan Shen Qichen sebenarnya. Saat kuliah. Cucumu pakai uang untuk membeli 4 tahun aku bersama Ahchen sejak dulu. Shen. Ahchen akan menikah dengan Nuan. Mereka. Itu semua bohong. Mereka yang sekarang. Hanya ada kebencian. Seperti aku membenci Wen Nuan, aku berharap dia mati saja. Kalau bisa membuat Wen Nuan lebih menderita dari mati. Sepertinya itu juga bagus. Cepat, butuh tindakan penyelamatan. Nona Wen, Anda harus segera Nenek sudah tidak ada di dunia ini. Aku hidup ini masih ada artinya apa? Shen Qichen. Kenapa nggak bisa hubungi Wen Nuan? Dia lagi ngapain sih? Pak Shen, tamunya sudah pada datang, waktunya juga udah pas. Kita harus tukar cincin nih. Selamat Pak Shen, menikah juga. Itu siapa? Kayaknya pacar Pak Shen waktu kuliah deh. Dengar-dengar dulu dia itu putri keluarga besar Wen di Haicheng. Ini pernikahan kami, kamu kesini ngapain? Hangat. Kenapa kamu datang di saat ini? Bukannya tadi kamu sangat keras? Lihat aku menikah. Tiba-tiba panik, ya? Kamu ke rumah sakit untuk mencari nenek, kan? Ke rumah sakit cari nenek, kan? Nikah saja dengan pernikah, kenapa harus ganggu aku? Aku sudah kehilangan segalanya, kenapa masih mau menyakitiku? Hangat. Apa sih yang kamu lakukan? Nenek sudah meninggal. Mana mungkin? Kau benci aku, serang aku saja. Nenek begitu baik padamu, kenapa kau justru menyakiti nenek? Kenapa? Wen Nuan. Tenanglah. Aku tidak bisa tenang, nenek sudah tiada. Aku juga tidak bisa hidup lagi, aku pasti masuk neraka juga. Kalau begitu, jangan harap masuk surga. Shen Qichen, aku kutuk kamu. Aku kutuk kamu tidak pernah menemukan kebahagiaan. Aku kutuk kamu mencintai tapi tak pernah memiliki. Wen Nuan. Apa hakmu mengutukku? Yang dulu memaksakan diri mendekatiku itu kamu. Setelah lulus, kamu menghilang tanpa jejak, meninggalkanku begitu saja juga kamu. Kamu tahu nggak, gimana aku bertahan selama 7 tahun ini? Selama 7 tahun, setiap hari aku bertanya, kenapa kamu meninggalkanku? Setiap hari aku pikir, saat aku menemukanmu, aku pasti akan balas dendam. Uhuk. Jangan berpura-pura lagi. Mau menakutiku lagi ya? Bukannya kamu sangat membenci, aku sekarang mau mati. Akhirnya kamu bisa senang. Kalau begitu, mati saja. Jangan pakai ancaman mati untuk menakutiku. Bahkan jika kamu benar-benar mati. Aku tidak akan menangis untukmu, barang setetes pun. Baiklah. Seperti yang kamu inginkan. Di kehidupan berikutnya, aku tidak mau bertemu denganmu. Hangat.
Hangat. Apalagi trik yang kamu mainkan? Hangat. Jangan pura-pura lagi, trik ini tidak mempan padaku. Masih bengong? Cepat panggil ambulans. Wenwan, bukalah mata, lihat aku. Jangan. Jangan sentuh aku. Wenwan, ini saatnya. Bisakah kamu berhenti membuatku marah? Siapkan mobil, segera ke rumah sakit. Kamu mau kemana? Pesta pertunangan kita hari ini. Lepaskan Acen. Dia mempermalukanmu, lalu meninggalkanmu. Kenapa kamu masih peduli padanya? Aiken. Acen, cepat kembali. Wenwan, kenapa kamu berdarah banyak? Wenwan, apa yang terjadi padamu? Wenwan, kamu akhirnya bangun. Hangat. Bisakah kamu jangan bermain terlalu ekstrim? Nona Vin, ada pria bermarga Shen datang menjenguk nenek. Nona Wei, segera jalani pengobatan, atau kamu bisa kehilangan nyawa. Aku tidak ingin melihatmu. Kamu sebenarnya kenapa? Kamu sakit apa? Shen Qichen. Menggodamu selalu menyenangkan. Itu palsu. Tidak kelihatan, ya? Kau pikir aku akan percaya? Wajahmu pucat kayak hantu, masih bilang itu palsu. Kau pikir aku bodoh? Benar. Kau memang bodoh. Apa kau nggak mau keluar? Aku hanya ingin membuatmu jadi bahan lelucon di seluruh kota Hai. Wenwan, aku sarankan, jangan sampai membuatku marah. Berita utama besok. Pasti ada namamu di dalamnya. Shen Qichen, kamu selamanya akan jadi anjing yang aku permainkan sesuka hati. Berhenti. Berhenti. Menurut orang dalam, berita singkat memberi info terkini. Putri Sosialita bangkrut menerobos acara pertunangan grup Shen. Dia dulunya adalah putri sulung keluarga Wen yang terkenal di kota Haicheng. Sekarang hanya seorang putri yang bangkrut. Hari ini ulang tahunku. Ayah dan ibu lupa dengan ulang tahunku. Mereka sama sekali tidak sayang padaku. Jadi begini ya rumah tinggal di sini. Anjing kami saja tinggal di tempat yang lebih bagus. Harumnya enak sekali. Habis makan mie panjang umur, langsung pulang. Ini bukan tempat untuk nona besar. Kamu temani aku rayakan ulang tahun, maka aku belikan kamu apartemen mewah. Maaf, Nona Wan. Boleh pindahkan makam ini? Saya tidak bisa. Kamu pikir ini pindah mobil atau rumah? Mana ada orang? Benar-benar minta maaf, kesalahan staf kami.
Tapi di sana sudah tanda tangan kontrak. Kenapa harus pindahkan makam saya? Pak Shen butuh itu segera. Kamu bilang apa? Pak Shen. Shen Qichen. Kenapa ambil makam aku? Bukannya mau bawa ke neraka? Kenapa malah beli makam buat diri sendiri? Keluar. Lepaskan. Kalau benar suka. Gimana kalau berbagi makam? Kalau mau mati, pergi jauh-jauh. Dikasih baik-baik, malah cari masalah. Mau mati? Gak semudah itu. Shen Qichen. Apa sih kamu? Cepat buka rantainya. Mi panjang umur. Aku sengaja masak buat kamu. Shen Qichen, kamu tuli ya? Aku bilang lepaskan aku. Makan aja. Tidak boleh ada satupun yang tersisa. Nona besar memang hebat. Potong urat nadi. Beli makam. Untuk menarik perhatianku. Benar-benar gunakan segala cara. Shen Qichen. Kapan kamu setebal mukanya? Aku peringatkan, lepaskan aku sekarang. Makan mie panjang umur. Aku takut kamu meracuni aku. Anjingku di rumah, kalau nggak nurut. Aku ikat kayak gini. Sampai dia jadi penurut. Kamu. Jangan buat dia marah dulu. Lihat aja dia mau ngapain. Shen Qichen, kamu tambahin apa ke mie-nya? Kamu tidak menurut. Aku hanya bisa memberimu pelajaran. Dasar brengsek. Selamat ulang tahun. Nona Vin, ini gaun pengantin khusus dari Tuan Shen. Sekarang saya akan membantu Anda. Gaun pengantin? Gaun pengantin apa ini? Aku tidak perlu. Aku tidak perlu. Aku tidak akan ganti. Keluar. Shen Qichen, kamu mau buat apa? Pergi juga. Pergi dari sini. Bulan depan, tanggal 5 adalah hari yang bagus. Shen Qichen, aku tidak mau menikah denganmu. Tenang. Aku akan bantu kamu pakai gaun pengantin. Lepaskan aku. Sungguh cantik sekali. Tapi mulai sekarang. Nona besar, bahkan jika harus mati. Kamu tetap milik keluarga Shen. Oh salah. Kamu adalah anjing keluarga Shen. Aku mati pun tidak akan membiarkanmu berhasil. Wanwan wanita makam kamu keluar. Wanwan, wanita macam kamu keluar. Di mana orang? Nona Yi, jangan begini. Shen Qichen, kamu.
Wenwan. Kamu ini wanita, kaya. Sedang menghina kamu, loh, nona kaya raya. Shen Qichen, kamu gila ya? Bisa nggak kamu sedikit normal? Ye Mengyao bisa masuk kapan saja. Masuk bukankah lebih baik? Biar dia lihat. Wajah asli nona muda kaya itu. Hamat. Aku tahu kamu di dalam. Ngomongin kamu, kan? Buka pintu, buka. Aku kasih kamu 100 juta. Terima aku. Masih ingat kan? Kamu menyerahkan yang pertama padaku seperti itu. Shen Qichen. Apakah ibumu lebih baik? Kudengar operasi butuh 10 juta. Lalu kamu. 10 juta itu. Aku akan segera mengembalikannya. Cium aku, dan kita anggap selesai. Mana kunci? Nona Ye, Tuan Shen pasti akan marah jika tahu. Pergi. Chen, aku salah. Jangan usir aku. Aku akan nurut. Aku, Itu. Yang itu, Pak Shen. Keluar. Jam berapa dia pulang? Pak Shen biasanya pulang malam. Nona Wen mau cari Pak Shen. Saya bisa bantu telepon dia. Tidak, tidak perlu. Shen Qichen. Kenapa kamu harus pergi? Shen Qichen. Kumohon, lepaskan aku. Aku mohon, aku menyerah. 7 tahun lalu, kamu meninggalkanku. Sekarang mau kabur lagi.
Turunkan aku. Kenchichen. Turunkan aku. Shen Qichen. Apa kamu nggak bisa biarin aku pergi? Aku sudah hampir mati. Bagus sekali. Kita mati bareng saja. Lepaskan aku. Nona besar. Kamu kan suka minta cium. 4 tahun lalu aku tinggalkan kamu. Aku kembalikan kebebasanmu. Bukankah itu yang paling kamu mau? Kamu mempermainkan aku selama 4 tahun. Sekarang 4 tahun kemudian, kamu mau pergi ya pergi. Kamu anggap aku apa? Tapi sekarang aku juga kena karmanya. Pertama keluarga bangkrut. Sekarang aku malah mau mati. Tenang saja. Penghinaanmu tidak ada yang tahu. Mana mungkin aku rela membiarkanmu mati. Permainannya baru mulai seru. Kamu tahu aku penakut. Bisakah jangan ganggu aku saat-saat seperti ini? Cium aku. Cium aku. Aku hampir mati. Bunuh dia sekarang. Masih bisa balas dendam untuk nenek. Hangat. Kalau kamu mau bunuh aku, kamu akan mati lebih mengenaskan. Mau ke makam, lihat ayah ibu. Juga nenek. Aku sudah tanya dokter. Nenek meninggal mendadak. Karena penyakitnya semakin parah. Aku ke rumah sakit untuk melihatnya. Dia baru saja tidur. Gak ada rasa gak nyaman. Demi balas dendam ke aku, setan itu bakal ngelakuin apa aja. Kalau mau nikah, harusnya kasih tahu mereka. Oke. Aku ada waktu sore ini. Nenek nggak mau ketemu kamu. Hangat. Kamu gak ngerti apa yang aku bilang? Aku udah bilang. Kematian nenek. Gak ada hubungannya sama aku. Wan. Ini aku, Gukai. Gu Kai. Nggak nyangka 7 tahun berlalu sejak terakhir. Waktu benar-benar cepet banget, ya. Wan.
Akhir pekan ini kelas inovasi, keluarga kami mengundangmu ke pesta kapal pesiar. Nggak sempat. Kamu mau ketemu cowok miskin lagi, kan? Kelas Nuan, putri keluarga kaya. Jangan selalu bergaul dengan kelas bawah. Lagi pola. Orang-orang bilang cowok miskin anak haram yang nggak mau diakui. Kalau kamu ngomongin dia lagi, aku tidak mau peduli lagi. Wan, tunggu aku. Terima kasih ya. Selama bertahun-tahun ini, masih ingat lihat orang tuaku. Sebenarnya aku cari kesempatan ketemu kamu. Aku selalu cari kamu. Nona Wen yang terhormat, kamu benar-benar gak bisa diam sebentar, ya? Datang ke makam pun tidak lupa menggoda pria. Shin Kitchen. Ternyata kamu, bocah miskin ini. Tuan Gu, saya sarankan kamu jangan ikut campur urusan kami sebagai suami istri. Suami istri? Wan. Kenapa menikah dengan bocah miskin ini? Grup Gu sekarang hanya bisa bertahan hidup di bawah grup Shen. Kalau kamu gak mau mati kelaparan, mending jaga mulutmu baik-baik. Kamu. Jangan temui dia lagi. Keluarga Gu dan keluarga kita punya. Gu Kai teman kecilku, kenapa aku tak bisa temui dia? Kamu beneran bodoh atau pura-pura? Kamu gak tahu apa yang ada di pikiran pria itu. Kalau dulu bukan aku. Dan bukan si nona besar yang suka sama si miskin. Mungkin saja, sudah menikah dengannya. Benarkah? Aku menikah dengan bukan urusanmu. Takutnya dia tak sempat nikahi kamu. Shen Qichen. Jangan gila. Itu tergantung apakah kamu patuh atau tidak. Selamat atas pernikahan barumu. Kamu bilang, haruskah kita bersulang bersama? Apa rencana balas dendammu? Bagaimana kamu akan mempermalukanku? Semakin kamu takut, semakin aku tidak akan memberitahumu. Tidak tahu aku membencimu. Setiap malam aku bangun ingin sekali membunuhmu. Tidak perlu tunggu tengah malam. Sekarang. Ayo. Bunuh aku. Ayo. Bunuh aku sekarang juga. Shen Qichen, jangan paksa aku. Tempat ini sakit selama 7 tahun penuh. Kebetulan kamu di sini. Selesaikan semuanya dengan satu pisau. Shen Qichen. Pikir aku tidak berani Ayo. Penyakit turunan, mulai sekarang, kendalikan emosi, jangan tegang, dan jangan berhenti minum obat. Kenapa ada satu botol lebih banyak? Kondisi mentalmu buruk, obat ini bisa meredakan depresimu, minum. Shen Qichen. Aku hanya menyukaimu. Kenapa kamu harus begitu membenciku? Shen Qichen. Berhenti. Kenapa menghindariku? Aku menakutkan? Dengar. Mulai hari ini, kamu adalah pacar aku yang hangat. Nggak boleh lagi mencuci piring di restoran. Berapapun uang kamu mau. Aku bisa cari uang sendiri, nggak perlu belas kasihanmu. Bodoh. Aku suka kamu, tahu. Nggak peduli apa alasanmu. Kamu yang bikin nenek meninggal. Nggak bisa dimaafkan.
Dulu minta 1 juta. Di kartu ini ada 2 juta. Seorang tuan besar kasih istri baru 2 juta. 2 juta buat apa? Dulu, saat masih jadi, 2 juta gak cukup buat beli sepasang sepatu. Menurutmu gimana, Tuan Shen? Berapa? Kartu hitam, tanpa batas. Hati-hati. Selamat datang kembali. Hati-hati di jalan. Bos Shen, istri Anda belanja banyak ya? Biar saja dia belanja. Wen Nuan, sekarang meski aku tak bisa mendapatkan cintamu, setidaknya aku bisa memuaskanmu. Lanjutkan jadi nyonya besar. Nyonya Shen, apa yang Anda butuh? Yang ini, dan itu. Nyonya Shen, 3 barang ini mau dibungkus? Selain 3 ini, yang lainnya bungkus. Silakan geser, silakan ke sini, Nyonya Shen. Lucu banget. Kamu juga pantas jadi Nyonya Shen? Wah, sudah lama aku nggak belanja sebebas ini. Puas banget. Shen Qichen akan tunjukkan kejamnya hati manusia. Biar kamu lihat bagaimana seorang nyonya besar menghabiskan uang. Berhenti, jangan masuk. Nona Wen, ada rumor kamu tahu dia bertunangan tapi sengaja menghancurkan pesta. Kamu hanya mau naik ke tempat tidur Tuan Shen. Apa itu benar? 7 tahun lalu, kamu memanfaatkan identitas putri keluarga Wen untuk memaksa. Sekarang berpura sakit, memaksanya. Apa itu benar? Nona Wen, Tuan Shen, dan Nona Ye cocok bersama. Demi hidup seperti orang kaya, kamu merebut tempat orang lain, merebut cinta orang lain. Apa kamu tidak merasa malu? Tolong jawab, Nona Wen. Katakan, berapa Ye Mengyao membayar kalian untuk memfitnahku? Aku yang bayar. Kenapa? Wen Wan, berani bilang tidak mengganggu pernikahan aku dan Shen Qichen? Kalau bukan karena kamu, mungkin akan meninggalkanku begitu. Semua ini gara Nona Ye, pria kabur, salahkan dia. Tidak bisa menjaganya. kamu marah pada. Tidak ada gunanya. Oh ya, hampir lupa bilang, kamu cuma tunangannya, sedangkan aku adalah nyonya resmi keluarga Shen. Kamu bilang, wanita tak tahu malu klaim dirinya Nyonya Shen? WMA, usir lalat-lalat tanpa kepala ini dari sini. Manis kecil, aku akan membunuhmu. Berhenti. Achan, kamu datang. Si kecil ini ngaku jadi nyonya. Aku bilang dia gak terima. Maumu? Kamu bilang mereka kamu Nyonya Shen? Aku nyonya Shen yang sah. Tuan Shen, kamu gak mungkin gak. Hahaha. Shen Qichen resmi dinyatakan sah sebagai Nyonya Shen. Si kecil ini sebenarnya Habis sudah. barusan malah ke nyonya. Ken. Seharusnya kamu nikahi aku. Akulah Nyonya Shen yang sah. Ye Mengyao. Kamu pulang dulu. Ken. Apa lupa cara dia memperlakukanmu? Lupa rasa sakitmu? Lupa bagaimana dia Cukup, Ye Mengyao, kalau bukan karena kita teman lama. Aku tidak akan sopan padamu. Aku salah. Jangan usir aku, oke? Benar-benar menarik sekali. Tuan Shen, Aku tidak masalah dengan wanita, tapi bisakah jangan bawa pulang? kamu tidak merasa malu? Aku saja Wen Nuan, kamu juga diam saja. Pak Wu, bawa dia keluar dari sini. Nggak kubiarkan kamu lolos. Aku pasti akan kembali lagi. Berhenti di situ. capek, Pak Shen, langsung saja. Sehari habis 30 juta. Kemampuan nona besar masih seperti dulu. Apa, Pak Shen, merasa sayang, ya? Aku punya banyak uang. Dan aku suka melihatmu menghabiskan uangku. Kamu suka, apa gunanya itu? Nanti malam ada pesta, ikut aku. Tidak mau. Hangat. Ingat, seumur hidup tak boleh bilang tidak padaku. Aku tidak berdiskusi, ini peringatan. Di luar, mainkan peran Nyonya Shen dengan baik. Jika tidak, aku akan membuatmu menderita lebih dari mati. Uhuk. Presiden Shen, wanita di sampingnya itu siapa? Nuan. Kembali lagi, semua ini. Kembali lagi. Dengar dulu dia nona besar keluarga Wen. Lihat sekarang, biasa saja.
Nona besar, triknya lumayan. Dulu bikin keributan di pesta tunangan Tuan Shen, sekarang terus mengejar semua demi tiket makan gratis Jang. Benar-benar tidak tahu malu. Nuan. Bagaimana kabarmu? Jangan dekat denganku, aku khawatir kamu. Kamu takut sama... Aku lakukan ini, Kenapa berteman sama orang seperti... kamu. Langsung aja, cari cara bawa aku pergi. Tapi orang-orang Shen Kitchen di luar. Kalau keluar, pasti kita cari tempat buat rencanain semuanya baik. Di lantai 2 ada... Ayo kita. Aku sudah bilang, aku nggak suka kamu. Tuan Gu, hidupmu terlalu panjang, atau perusahaan Gu terlalu nyaman? Tuan Shen, aku ngobrol dengan Nuan. Nggak usah begini. Panggil Nyonya Shen. Nyonya Shen. Jangan marah, aku bicara jelas dengan Tuan Gu, dia nggak akan ganggu lagi. Yakin gak ada lain kali? Tentu saja, nggak percaya ya sudah. Pak Shen, beruntungnya, istrinya cantik. Zilamat. Mari, saya bersulang untuk kalian berdua. Maaf ya. Wen, dulu kamu jualan minuman di klub? Kok sekarang sedikit minum tidak kuat? Maaf. Hari ini kurang enak badan. Lain kali temani. Ke toilet dulu. Aku temani kamu. Tidak perlu. Mereka tertarik dengan saham teknologi. Sudahlah. Mengerti. Suruh asisten Wu menemanimu. Baik. Tuan Shen, saya minum untuk Terima kasih. Nona, kenapa kamu muntah darah? Maaf. Aku tidak sengaja. Nona, sudah periksa ke dokter belum kesehatanmu? Masih muda sudah kena penyakit parah, sungguh disayangkan. Bahkan tante asing peduli padaku, tapi dia tetap tak percaya aku akan segera meninggal. Bibi, kamu tahu gimana cara ke gudang lantai 2? Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa semuanya orang Shen Kitchen? Kapan kalian menikah? Aku nggak bisa jelasin sekarang. Kalau mau bantu, siapkan dokumen keluar negeri dan buatkan identitas palsu. Kamu mau keluar negeri? Aku nggak punya waktu buat jelasin. Kamu lakukan saja seperti yang aku bilang, lalu... Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Gu Kai. Apa yang kalian lakukan? Aku pewaris keluarga Gu. Shen Kitchen, jangan. Saya bilang apa? Kamu pikir saya gak berani bunuh kamu? Baiklah. Kalau begitu, bunuh saja saya. Sialan, Lepaskan Wen Nuan. brengsek. Shen Kitchen, lepaskan saya. Lepaskan saya. Apa saya terlalu baik pada kamu? Kamu terus-terusan mengkhianati aku. Aku suka pelihara cowok tampan. Kamu juga? Kalau gak mau, sekarang kita bisa cerai kok. Kasih masalah, aku gak peduli. Tapi cerai, jangan harap. Sepanjang hidupmu, jangan harap. Warm. Shen Kitchen akan menyerang keluarga Gu. Aku gak apa-apa. Aku khawatir padamu. Kalau terus begini, kamu akan celaka gara-gara pria itu. Ikuti apa yang aku katakan. Oh. Tadi malam Pak Shen tidak pulang ke rumah? Tidak. Berita utama hari ini, menurut sumber terpercaya, CEO Grup Shen terlihat menjalin kembali hubungan dengan mantan tunangannya, Nona Ye.
Mereka tertangkap keluar dari apartemen. Benar-benar seperti kisah cinta lama yang kembali. Kamu nggak perlu pura-pura, Shen Qichen. Kamu mau main apa? Kalau begitu, aku akan temani sampai akhir. Keadaannya tidak bagus. Tidak minum obat dengan benar? Dokter, aku tidak mau minum antidepresan. Tapi kamu, Dokter, kumohon, bantu aku. Kamu di mana? apa urusannya sama kamu? Pulanglah sekali. Kita bercerai. Kenapa? Kamu lihat berita utama? Gak tahan lagi? Shen Qichen, jangan paksa aku marah. Kenapa kamu datang? Panggil Shen Qichen keluar. Siapa kamu? Harus aku panggil? Shen Qichen, keluar. Sejago bersembunyi, pengecut. Ini rumahku, pergi. Aku datang untuk minta cerai dengan Shen Qichen. Kamu bisa jadi Nyonya Shen? Frey. Kamu serius? Siapa yang minta cerai? Chen, kamu datang tepat waktu. Dia masuk langsung teriak padaku, aku takut. Apa yang kamu lakukan di sini? Meng Yao sudah patuh, dia tidak mengancam posisi kamu. Tidak ada cinta antara kita. Hanya kebencian. Daripada bermusuhan, lebih baik ku beri tempat kalian para kekasih agar bersatu. Apa kamu ingin aku merestui kamu dan Gu Kai? Tidak mau cerai, ya? Kalau begitu kalian juga jangan harap tenang. Gelas ini gelasku. Awas pengecut. Kamu pukul aku. Lepaskan. Cukup, Nuan Wen. Aku sudah bersabar. Aku juga sudah lama bertahan kamu. Sudahi, biarkan selesai. Sampai di sini saja. Hangat. Hangat. Keluarganya tunggu di luar saja. Dia sakit apa sebenarnya? Kenapa darahnya begitu banyak? Tunggu saja. Shen Qichen. Kenapa kamu terus-menerus menyakiti Wen Nuan? Apakah kamu tahu dia sakit? Bukankah suaminya? Kamu pasti tahu. Seperti yang kamu inginkan. Shen Qichen. Menggodamu tetap saja menyenangkan. Itu palsu. Tidak kelihatannya? Shen Qichen. Bisakah kamu tidak menggangguku? Aku hampir mati. Tidak mungkin. Tidak akan. Dia pasti baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaannya? Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Wen Nuan, bangunlah. Buka matamu, aku Shen Qichen. Lihatlah aku menyerah. Aku kalah. Kita tidak bermain lagi. Wen Nuan. Wen Nuan. Buka matamu, lihat aku. Aku mohon, lihat aku. Jangan pernah pakai tangan kotormu sentuh Wen Nuan lagi, Gu Kai. Katakan padaku, dia hanya tertidur, kan? Pergi. Dia tidak mau melihatku. Mau lihat siapa? Aku suaminya. Kami pasangan. 7 tahun lalu dia ingin menikah denganku. Benar. 7 tahun lalu, dia suka padamu, ingin menikah. Gimana perlakuanmu ke dia? Kamu nggak cinta dia. Kamu cuma cinta uangnya. Aku tidak. Aku. Jangan mendekat. Ah,
Berhenti. Cepat pergi. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Teman, namaku Wenwan. Siapa namamu? Teman. Terima kasih. Aku pasti akan tahu siapa namamu. Shen Qichen, kamu mau ajukan beasiswa lagi? Kelihatannya tahun ini nggak ada harapan. Aku dengar anak-anak kaya sekolah ini daftar beasiswa. Tebak apa? Mereka lolos. Parah banget. Sekali makan lebih mahal dari beasiswa itu. Mereka Kari perhatian. Si anak gadis keluarga Wen, namanya Wen Nuan, juga daftar beasiswa. Wenwan anak gadis keluarga Wen? Dia daftar beasiswa. Kalaupun nggak daftar beasiswa, dia tahu soal ini. Anak-anak kaya itu semua satu kelompok. Shen Qichen. Aku tahu namamu. Shen Qichen. Dia punya hubungan dengan putri keluarga Wen. Tahun ini nggak perlu ajukan beasiswa. Kalau melayani si nona besar dengan baik, mau dapat uang itu gampang banget. Tapi nggak tahu nih. Badan dia bisa tahan nggak, ya? Wenwan. Aku salah. Dari awal memang salahku. Obat ini bisa bikin jantung berhenti sementara. Pura-pura mati, tapi waktunya sedikit. Harus cepat. Terima kasih, dokter. Selanjutnya, tolong urus ya. Beberapa bulan kemudian, Bulan. asistenmu, ayo kita lihat ke sana. Baik. Tuan Shen. Ahden, bangun. Kenapa menyiksa diri demi wanita begitu? Nona Ye, jangan bicara dulu. Bawa Tuan Shen pulang dulu. Hangat, bisakah kamu jangan membenciku? Shen Qichen. Kamu Tidak berani membunuh. Ayo datanglah. Aku memang bajingan. Jelas-jelas sangat menyukaimu, tapi demi harga diri yang menyedihkan ini. Tak berani mengakuinya. Aku benar-benar merindukanmu. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Bertahun-tahun kemudian, aku ngobrol sama dokter. Dia bilang pulih dengan baik. Di sini bisa sembuhkan penyakitmu. Kita harus datang lebih cepat. Terima kasih. Uang ini akan segera aku lunasi. Kita nggak perlu formal, aku pikir setelah kamu sembuh kita cari rumah beli lahan buat pemulihan kita juga bisa. Gu Kai, aku ingin pulang. Kamu ingin pulang? Apa kamu pernah berpikir, saat kamu pria menemukan jejakmu? Kamu sudah memberiku identitas baru. Memang benar, tapi Meskipun aku tidak pulang, aku tidak bisa menerima bantuan. Aku takut. Aku tidak bisa Nuan-Nuan, nggak perlu kamu balikin. Aku tahu membalas budi sulit. Aku tahu apa yang aku tidak bisa begitu. Nuan-Nuan. Apa kamu belum lupa dia? Kalau tahu tempat ini bisa menyembuhkan penyakit keluarga, aku udah bawa nenek ke sini lebih cepat buat berobat. Dan tak kehilangan kesempatan karena dia. Benci dia, bukan sulit melupakannya. Masalahku nggak usah diurus. Nuan-Nuan. Aku sekarang adalah Tang Weiwei. Berdua suka heboh sendiri. Ngapain ke rumah sakit? Nanti ganggu penandatanganan kontrak sama Pak Brown. PAK Shen. Pak Brown sudah diberitahu. Kita akan datang terlambat. Kita keluar negeri untuk berobat. Kenapa kerja sekarang? Kamu hanya sakit mak biasa. Jangan terlalu manja. Tapi kamu sudah sakit selama setahun, kan? Halo. Saya mau tanya, apakah cukup dengan meminta dokter utama tanda tangan di formulir ini? Benar, tanda tangan di sini. Terima kasih. Hangat.
Hangat. Apa benar ini kamu? Apa ini kamu? Apa ini mimpi? Setahun penuh aku bermimpi tentangmu, tentang kita. Pak, apa Anda lakukan? Anda salah orang? Hangat, jangan pura-pura. Aku tahu ini. Pak, namaku Tang Weiwei. Tidak kenal orang bernama Hangat. Hangat. Hangat, aku suamimu Shen Qichen. Pak, saya tidak mengerti ucapan Anda. Jika Anda bicara ngawur atau kacau, aku akan lapor polisi. Kenapa berpura-pura tidak mengenaliku? Hangat, apa mau meninggalkanku lagi? Aku bilang, aku tidak. Ada apa ini? Orang ini gila. Hangat. Orang ini masalah. Apa yang terjadi? Ada hal seperti ini juga. Iya. Tang Weiwei. Pak Shen, sudah ditemukan. Tang Weiwei tinggal di kawasan Si, Hua Rendao. Tolong aku. Tolong aku. Jangan khawatir. Ah, Berhenti. tahun itu, aku jatuh cinta pada pria yang berjuang keras untukku. Shen Qichen. Bisakah jangan menatapku begitu? Membuatku merinding. Aku takut kalau aku berkedip, kamu akan menghilang. Aku barusan mendengar. Kamu memanggilku Shen Qichen. Jadi kamu kenal aku. Kamu adalah kehangatan. Kamu adalah istriku. Bisakah kamu lepas? Kamu tahu selama setahun ini, aku hidup bagaimana? Aku tidak mau tahu. Kamu tega, pura-pura mati menipuku. Bikin aku tiap hari merindukanmu. Ikut aku pulang. Ya? Shen Qichen, anggap aku sudah mati. Sudah lewat 1 tahun. Tambah 1 tahun lagi, kamu pasti akan lupa aku. Lupa, Nona besar pernah bilang. Mau jaga aku seumur hidup. Kurang sehari saja. 1 menit, 1 detik pun, itu bukan seumur hidup. Berapa panjang seumur hidup? Seumur hidup itu sangat panjang. Kurang 1 hari, 1 menit, itu tidak dihitung seumur hidup. Tuan Shen, apa kau ingin memaksa aku lagi? Nuan-nuan. Kenapa kamu datang ke sini? Aku tahu setelah kamu pulang, kamu pasti mengunjungi nenek. Jadi aku terus menunggumu. Tuan Shen, salah paham. Dia bukan Wan. Ini urusan antara suami dan istri. Kalau kamu pintar, lebih baik pergi dari sini. Shen Qichen, aku tidak takut padamu. Setahun lalu, kamu mengusir keluargaku. Dari Hai Cheng. Sekarang aku tidak takut kehilangan apapun. Gu Kai. Jangan perhatikan dia lagi. Ayo pergi. Dengar itu, dia bilang tidak peduli lagi. Kamu juga jangan ikut campur urusan kami. Nuan-nuan. Nuan-nuan. Aku bilang jangan kembali. Pulang, dia akan mengganggumu. Atau mungkin, kamu ingin bertemu dengannya, bahkan setelah dia menyebabkan kematian. Aku tidak akan Aku ingat, dulu nenek suka anak itu. Tapi siapa sangka, dia serigala berbulu domba. Hatinya kejam, sampai membunuh nenek. Aku pasti akan membantumu membalas dendam. Aku kembali ke negara ini karena sesuatu perlu dilakukan. Setelah keluarga Wen bangkrut dan dilikuidasi, semua barang berharga dilelang. Aku dengar ada perhiasan pusaka nenek yang akan dilelang. Aku tahu. Perhiasan dinamai dengan namamu. Meskipun aku tidak punya hak memilikinya, aku ingin tahu akhirnya jatuh ke tangan siapa. Tenang, aku akan berusaha maksimal membantumu mendapatkannya. Gu Kai. Keluarga Gu Kai sedang kritis. Fokuslah pada keluarga Gu dan jangan membuang uang. Wan. Apakah kamu sedang peduli padaku? Baiklah, aku akan mendengarkan kamu.
Wenwan. Malam ini, ada sesuatu yang menarik untuk dilihat. Kenapa Ahchen gak kaget? Apa Ahchen sudah tahu Wenwan gak mati? Wanita sialan, masih aja hidup. Ini benar-benar gak masuk akal. Wanita itu aku pernah lihat. Sepertinya dia itu yang dulu jadi putri besar keluarga kaya Wen. Bukannya dulu ada kabar putri besar keluarga Wen meninggal? Tapi tadi aku dengar wanita itu marganya Tang, bukan Wen. Ahchen, wanita itu, dia? Tunggu dulu. Kamu tanggung jawab angkat papan? Ya, Kamu mau kasih aku hadiah? Perhiasan warisan malam ini sepertinya namanya cahaya hangat. Benar-benar menyebalkan. Bisa ketemu dia di sini juga. Semoga nanti dia nggak rebut perhiasan nenek. Menurutku dia datang cuma buat perhiasan itu. Periazan Utama Malamini, Bernama Kaayaanga, Katanya Berazal Darizaman Republik Sina dan Telaterjaga Inga Sekaran, Jadis Sangga Bernile. Harga awal malam ini adalah 20 juta. Aku harus dapatkan itu. Harga awal saja sudah segini tinggi. 30 juta. 50 juta. 60 juta. Gu Kai, jangan. Kamu jangan pikirkan, meskipun meminjam uang bunga, aku akan berusaha untukmu. Kamu tertipu. 70 juta. 80 100 juta. 130 juta. 20 juta tidak punya. Apalagi 100. Kamu cari mati. Seratus 30 juta pertama. Siapa angkat papan? harga ini, Nggak sepadan. Seratus 30 juta, kedua. Seratus 30 juta, ketiga. Terjual, selamat kepada Tuan Shen. saya kasih satu kesempatan. Mau barang peninggalan nenek? Pulang ke rumah. Shen Chichen Kau Licik. Lepaskan aku. Beberapa tahun ini, kau bersama istriku. Jadi, haruskah aku berterima kasih padamu? Hah? Kalau bukan karena Wenwan, kau sudah harus bayar nyawa untuk ini. Shen Qichen, lepaskan dia. Ikut aku. Lepaskan dia. Ikut aku. Ping. Lepaskan aku. Gukai, apa ini? Kesempatan matang pun hilang. Kamu masih berani menyalahkan, kamu juga kan nggak bisa jaga Shen Qichen. Kamu mau kehangatan, aku Shen Qichen. Sebenarnya, kita bisa Coba jelasin. Bagaimana cara kita bekerja sama? Perhiasan. Berikan pada. Itu tergantung tingkah lakumu. Sialan kamu, Shen Qichen. Tadi malam. Nenek, perhiasanmu sudah kembali padaku sekarang. Kali ini, aku tidak akan pernah kehilangan itu lagi. Nyonya sudah pulang, bagus sekali. Pak Shen setahun tidak pulang, tadi malam tidur di rumah. Nyonya mau makan apa? Bisa masak sekarang. Aku bukan nyonya. Kalian salah orang. Aku pergi dulu. Bukankah itu nyonya kita? Iya, ada apa ini? Dia setahun tidak pulang. Apa dia tinggal di tempat Ye Mengyao? Dia tinggal di mana urusannya? Aku tidak peduli. Tidur di jalan besar juga bukan urusan saya.
Bos Shen, Anda hari ini kelihatan senang sekali. Apa kita nggak perlu lembur? Tahun ini? Apa bikin kamu hidup terlalu susah? Tidak, ikut Bos Shen. Makan minum mewah. Tahun 1 beli rumah, tahun 2 nikah, tahun 3 punya anak, tahun 4. 3 tahun sudah punya anak? Kamu terlalu optimis. Tapi, sepertinya bagus juga. Aku dan Nuan. Punya berapa anak ya enaknya? Tuan Shen. Istri sudah setuju pulang, mau gendong anak? Bukannya sedikit terlalu cepat? Kamu tahu apa sih? Wen Nuan bilang, dia mau urus aku seumur hidup. Ah Chen, masalah besar. Wen Nuan diculik orang. Apa? Kamu mau apa? Nona Wen, tenang, kami tidak akan melukai. Bos, si Shen sudah datang. Kamu, Tuan Shen. Kalian mau melawan Shen Qichen. Nuan. Wen Nuan, kamu baik-baik saja? Aku akan membebaskanmu sekarang. Hati-hati. Gukai. Apa kamu sudah gila? Aku sudah bilang. Aku akan membantumu Apa yang kamu lakukan melanggar hukum. Aku nggak peduli, asal bisa bantu kamu balas dendam. Aku rasa itu sepadan. Gu Kai. Dengar, aku nggak akan balas dendam. Lepaskan dia. Mohon jangan terus melakukan Kenapa kamu nggak balas dendam? Dia membunuh nenek yang menyayangimu seumur hidup. Gukai, kenapa ikat Ah Chen? Sipat lepaskan Ah Chen. Hahaha. Bagus. Sekarang semua sudah berkumpul. Bagus. Semua orang sudah datang. Wen. Aku kasih tahu kamu, meski kamu nggak balas dendam, aku mau dia mati. Gu Kai. Keluarga Gu sekarang tinggal kamu. Pak Gu hanya punya, jangan lakukan kesalahan. Wen. Tahu kenapa aku nggak punya apa-apa? Gara-gara anak miskin ini. Dia bikin reputasiku hancur. Keluarga Gu cuma memperkaya diri sendiri. Itu sama saja cari mati sendiri. Lihat saja. Di ujung tanduk, keras kepala. Dia memang pantas mati. Coba pikirkan nenek. Nenek terhadap kamu. Terhadap dia. Semuanya diperlakukan sebaik itu. Tapi dia menyakiti nenek sampai meninggal. Dia sebenarnya iblis. Dialah seharusnya mati. Gukai, dasar brengsek. Kamu membohongi aku. Kamu bilang kalau aku berhasil memancing Ah Chen datang, kamu akan membawa Wen Nuan pergi. Kamu bohongi aku. Dasar kamu ini imut banget. Dari sekolah, kamu nyebelin dan berisik. Kalau kamu teriak lagi, aku bakal bunuh kamu. Gukai, dasar kamu ini imut. Jangan pikir aku tahu kamu orang macam apa. Saat sekolah, kamu nindas siswa kurang mampu. Itu kamu. Mambil beasiswanya Ah Chen. Kamu iri Ah Chen lebih disukai daripada kamu. Diam kamu. Nindas siswa sulit. Rebutanku beasiswa juga sering kamu lakuin. Dan gak cuma itu. Kamu sengaja bikin gosip palsu. Kamu tuduhkan semua itu ke Wen Nuan. Aku memang ingin semua orang membencinya. Aku memang ingin dia hancur tanpa jalan kembali. 7 tahun sudah berlalu. Aku telah menyalahkanmu selama 7 tahun. Hangat. Aku salah. Semua kesalahan ini berawal karena aku. Seharusnya aku tidak memaksanya agar tidak membuat kesalahan lalu. Dia tidak akan membenciku. Tidak membenciku. Dia tidak akan membunuh nenek. Jadi yang seharusnya mati aku. Wen Nuan. Bukan salahmu, ini gara-gara dia. Wen Nuan, lakukanlah. Mati di tanganmu. Aku tidak menyesal. Kamu tidak pernah memaksa aku. Aku sendiri gak ngerti hatiku. Kita melewatkan banyak tahun. Benar. Hangat. Tekan ini. BOM ini. Siapkan untuknya. Cukup tekan saja. Boom. Ha, Dia benar-benar mati tanpa jejak. Tidak akan terasa sakit sedikit pun. Ah Chen. Tenang saja. Aku akan menemanimu. jangan hengkit jangan. Pembunuh nenek bukan Ah Chen. Itu aku. Aku yang membunuh nenek. Aku mengikuti Ah Chen ke rumah sakit, mendengarkan pembicaraannya dengan nenek. Aku khawatir dia tidak akan bertunangan denganku. Mereka sekarang.
Hanya kebencian. Seperti aku benci Wen Nun, aku ingin dia mati. Kalau bisa membuat Wen Nun menderita lebih dari mati, sepertinya juga tidak buruk. Aku tidak tahu kenapa jadi begini. Aku tidak mau seperti ini, padahal aku tidak mau. Apa maksudmu tidak mau? Itu adalah nyawa yang masih hidup. Katakan padaku, apa kesalahan nenekku? Iya, Nenek nggak ngelakuin kesalahan apapun. Cari. Yang salah itu kamu. kenapa paksa Achen sayang kamu? Cuma gara-gara kamu itu anak orang kaya? Aku benci sama kamu. Aku benci kamu karena udah rebut Achen. Jangan ribut lagi. Diam. Kalian berdua. Bawa ini keluar untukku. Kenapa aku pergi? Kamu bohongi aku. Kukai. Bisakah kamu berhenti memukul wanita? Bisakah sedikit punya sopan santun? Jangan sentuh aku. Kamu itu siapa? Panggil San. Ayo, Gukai. Jadilah pria sejati. Bertarunglah denganku. Bong. Waktu sekolah, nilai IPA-mu buruk banget, bom seperti ini. Aku lihat sedikit, tahu harus potong kabel mana, gampang. Shen Qichen, jangan terlalu sombong, bisa mati tapi tidak bisa dihina. Serang. Aku akan bunuh kamu. Ye Mengyao, Kamu bikin nenek mati. mau bunuh orang lagi? Kamu nggak pengen hidup? Sudah bunuh satu orang, bunuh satu lagi. Hasilnya tetap sama. Berbaliklah, hentikan. Aku akan memohon keringanan hukuman untuk Seumur hidup aku tidak bisa mendapatkan cinta Achen. Kamu juga tidak akan bisa. Nuan-nuan. Nuan-nuan, kamu baik-baik saja? Chen. Tanganmu terluka. Maaf, aku nggak sengaja. Lukanya dalam banget. Harus cepat ke rumah sakit. Gak apa-apa. Begini? Jadi pasangannya lengkap. Kalian, ikat mereka, antar ke kantor polisi. PAK Shen. Anda baik-baik. Kalau terlambat sedikit, kamu bisa datang buat kumpulin mayatku. Aku kasih kesempatan Tuan Shen jadi pahlawan penyelamat. Kalau datang terlalu cepat, aku yang jadi penyelamat. Berani coba? Chen. Jangan bergerak sembarangan. Oke. Sudah, bawa pergi mereka. Bawa semuanya. Pergi. Gukai dan teman-temannya diserahkan ke polisi, dituntut penculikan, percobaan pembunuhan, dan pembuatan bom. Beberapa kejahatan sekaligus. Gukai pasti tamat riwayatnya. Anak si Gukai ini, sejak kuliah aku sudah tahu otaknya kurang jalan. Bertahun-tahun lamanya, umur bertambah, otak nggak berkembang. Tuan Shen. Dan juga Nona Ye. Dia yang menyebabkan kematian nenek. Itu benar-benar tak termaafkan. Keluarga Ye sudah beberapa hari mencoba menemui Anda. Hanya ingin memohon belas kasihan. Dulu keluarga Ye memanfaatkan Ye Mengyao untuk menjalin hubungan dengan keluarga Shen. Aku hanya bersandiwara untuk paman konservatif di keluarga Shen. Sekarang grup Shen sudah kokoh berdiri. Kita nggak perlu takut mereka lagi. Tenang saja, Tuan Shen. Masalah keluarga Ye akan di selesaikan. Soal Ye Mengyao, dia pasti nggak bakal dapat hukuman ringan. Nuan-nuan, kamu datang. Aku sudah lama nunggu kamu. Nyonya, Anda datang. Asisten Wu, jangan pergi dulu. Minum sup sebelum pergi. Aku juga boleh? Asisten Wu. Bukankah kamu bilang ada urusan kantor? Oh, Iya. Nyonya. Saya masih banyak urusan. Saya permisi dulu.
Hei, kamu. Sayang. Aku lapar banget. Kenapa kamu galak ke asisten Wu? Minum semangkuk sup kan gak masak. Siapa yang bisa minum sup buatan kamu? Kalau ada, aku bakal habisi dia. Pertama kali coba masak, gak tahu rasanya. Pasti enak. Lihat aku. Bukannya tangan kiri terluka? Kenapa? Dokter bilang tangan kananku ini perlu dijaga. Untuk minta suster balut rapat tangan kananku. Presiden. Kasihan banget, presiden sampai jadi setengah cacat. Enak, beneran enak. Serius. Tante bilang sup ikan gabus bagus buat pemulihan luka, minum lebih banyak. Ayo. Waktu kamu masak sup, apa tante ada di sebelahmu ngasih petunjuk? Nggak ada. Tante bilang aku pintar, diajarin sekali langsung bisa. Aku ingat semua langkahnya, jadi nggak butuh arahan lagi. Para tante itu jadi nganggur. Kamu bilang apa? Aku bilang, istriku benar-benar hebat. Pertama kali masak sup, rasanya enak. Siapa istrimu? Istri. Aku sekarang sudah terluka, sudah berdarah. Sekarang sup ikan juga sudah diminum, kamu tetap bukan istriku ya? Aku adalah putri besar keluarga Wen, aku harus menghidupkan kembali keluarga Wen. Ini adalah rumahku. Sebenarnya, dulu aku sudah membeli villa besar keluarga Wen. Aku tidak tahu, aku masih bisa bertemu denganmu. Aku tiap bulan ke sini lihat. Atau menginap semalam. Seperti, ada bayangan nona besar keluarga Wen di sini. Pantas saja, tante bilang kamu nggak pernah pulang ke rumah tahun ini. Ternyata, Karena aku kangen kamu, jadi, setiap kali kepikiran kamu, aku pengen tinggal di tempatmu. kalau begitu, kalau kita nggak ketemu, kalau seumur hidup nggak bisa bertemu lagi, kamu harus memikirkan aku. Akan memikirkan kamu seumur hidup, kurang 1 hari, menit, detik, itu nggak bisa disebut seumur hidup. Bodoh, Hanya bisa menyalahkan kamu. 7 tahun ini kamu pandai bersembunyi, aku cari nggak ketemu. kamu pernah mencariku. Sebenarnya waktu itu, aku dengar katanya kamu mungkin muncul di klub. Jadi, aku coba datang dan lihat. Nggak nyangka, kamu benar-benar muncul. Jatuh sendiri ke perangkap. Baguslah. Dari awal, kamu sudah merancang ini. Nyonya Shen. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Tambah 1 ruang istirahat karyawan. Jangan terlalu kecil. Sebaiknya ada ruang keluarga juga. Kenapa? Karyawan saya ada yang wanita karir. Ada yang sudah jadi ibu. Waktu mereka kerja, bisa bawa anak-anak ke sini. Main di ruang keluarga atau belajar di sana. Bisa tambah ruang kelas kecil, panggil 2 guru privat. Tunggu sebentar. Ini gedung kantor. Kamu mau tambah ruang kelas? Apa ini tidak terlalu bagus? Kamu ada keberatan? Tidak ada keberatan, semua terserah istri. Dengar tidak? Ikuti permintaan Nyonya Shen untuk renovasi, lalu perbesar ruang istirahatnya. Tambahkan ruang kelas kecil. Mengerti? Kami semua mengerti. Asisten Wu, tunggu sebentar. Nyonya, ada perintah lain? Tentang budaya perusahaan. Ditambah lagi. Kerja 4 libur 3. APA, Kerja 4 libur 3? Menurutmu kerja 4 libur 3 bagus, kan? Atau kerja 3 libur 4? Sayangku, Gimana kalau aku rekrut kamu ke perusahaanku aja? Sekretaris pribadiku, kerja 3 libur 4. Memang cuma Nyonya yang pemikirannya tinggi. Sayang. Sibuk membangkitkan keluarga Wen. Mungkin kamu akan sangat sibuk. Tapi bisakah kamu jangan cuekin aku? kalau aku nggak kerja, gimana bangkitkan gimana aku bisa nafkahin kamu? Kamu mau aku nafkahin kamu ya? Nggak suka ya? Gimana kalau kita coba sekarang? Ini kan kantor. Tidak apa-apa.